narasumber yang betul-betul qualified di bidangnya. Setelah kita seperti tadi dikemukakan oleh Ibu Rektor, IKIP berusaha mendatangkan para pendidik yang menjadi praktisi di masyarakat untuk pendirian sekolah, permasalahan dan solusinya, maka mendatangkan praktisi di bidang pendidikan formal, kemudian untuk kita bisa mengelola bimbel, maka mendatangkan praktisi yang sehari-harinya punya pengalaman di bidang bimbel, begitupun tentang homeschooling. Dan pada hari ini kita hadir praktisi di bidang kewirausahaan sosial, gitu ya, Ibu Yanti. Dan ini merupakan praktisi yang ya betul orang-orang hebat gitu ya, orang hebat. Sepertinya sinyal. Kasep, sinyal. Pak Nandang? Pak Nandang? Baik, Bapak Ibu, mungkin terkendala sinyal Pak Nandang dan Pak Asep Mustiana. Bapak Ibu, kita sudah kedatangan praktisi, yaitu Bu Yanti. Supaya tidak mengulur waktu lebih lama lagi, mari kita saksikan, mari kita renungkan paparan dari Ibu Yanti kepada beliau. Disilahkan, mangga Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Adi dengar? Terdengar, Pak Adi? Bu. Terdengar, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil. Alhamdulillah atas ridho Allah, sore ini bisa bertemu kembali dengan beberapa guru saya, juga bertemu dengan sahabat. Yang pertama mungkin ini guru saya nih ada Ibu Profesor Hajah Dr. Elis Eti Rohaiti MPD. Beliau adalah selain rektor, bagi saya adalah guru, juga guru untuk humble sekali ya. Jarang saya bertemu rektor seperti Bu Elis, itu jarang sekali. Sangat humble dan saya belajar dari sesuatu dari beliau. Beliau nggak tahu saya belajar sesuatu dari beliau, itu aja. Ya Bu Prof Is ya. Terima kasih Prof Is, saya diam-diam mencuri sesuatu dari Prof. Itu saya coba tanamkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ya. Juga yang maaf tadi saya terlempar Ibu. Oke. Mangga. Iya, mangga Pak. Apakah bisa dilanjut dulu ini? Oke. Sudah dimulai Pak Asep. Oh, dimulai aja. Silakan Bu Yanti, langsung saja. Ya, nuhun Pak Asep. Juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Tadi ada Mas Adi, ada Pak Ansori, dan yang lain-lain yang tidak disebutkan satu persatu. Juga yang saya banggakan, saya sampaikan mungkin bukan adik ya, bukan Nanda. Jadi sahabat-sahabat nih, sahabat-sahabat mahasiswa. Ini S1 IKIP Siliwangi, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, mudah-mudahan nggak bosen. Saya mungkin mau langsung aja paparan, tadi saya sampaikan di awal, ini adalah kesempatan buat saya pribadi untuk belajar, dan juga buat teman-teman untuk belajar, jangan satu arah, saya minta ada dua arah di sini, sehingga kita saling mengoreksi,
melengkapi untuk menyempurnakan. Tidak ada orang yang sempurna, tapi tugas kita adalah menyempurnakan. Kita belajar sama-sama bagaimana apa yang kita dapat hari ini bisa kita implementasikan, kita manfaatkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Ya, mungkin saya izin share screen ya, Pak, ya. Ya, silakan Bu. Terlihat nggak? Ada Bu, ada. Terlihat Bu. Ya, iya. Ini. Sebentar. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini kemarin saya dapat kabar ini untuk ngisi katanya sharing tentang edupreneur ya. Bagaimana menciptakan jiwa entrepreneur di usia muda. Kalau ngelihat di sini kan ini mahasiswa S1, kita mau menjadi entrepreneur tidak harus menunggu selesai kuliah. Kita bisa melakukan right now. Nanti kita mulai bahas pelan-pelan, kita bahas satu persatu. Hanya sebelum saya memulai paparan, saya ingin sampaikan dulu kepada yang bergabung hari ini, sobat-sobat muda. Ya ini tadi saya tahu ini kalau nggak salah ini dari dapat informasi 7 prodi ini. Dengan berbagai jurusan dari PAUD, ada yang dari Penmas, ada Bahasa Indonesia, apapun jurusannya kalian harus bersyukur bisa mendapatkan ilmu dengan mengikuti kuliah di IKIP Siliwangi. Tanpa rasa syukur kita nggak akan bisa maju nanti dengan maksimal. Ya, sebelum melangkah syukuri dulu yang ada depan mata kita, itu yang paling penting karena syukur adalah salah satu motivator buat kita untuk maju. Tanpa kita mensyukuri, kita tidak bisa menerima ikhlas apapun yang kita jalani. Nah, itu dulu intinya. Ada nanti yang menyesal, saya tuh milih jurusan ini tuh gara-gara daripada saya nganggur, saya kuliah misalkan jurusan bahasa Indonesia atau matematik atau apa. Saya yakin yang berpikiran seperti itu tidak akan bisa maju. Ya, tanpa keyakinan yang kuat kita tidak akan bisa meraih impian tanpa keyakinan yang kuat tidak akan bisa menggapai apa yang kita inginkan. Next, kita mungkin langsung ke ini tuh. Oke, sinyalnya di sini kurang bagus. Ya, kita bicara mungkin kalau kewirausahaan Bapak Ibu guru sudah mengajarkan in detail lebih jelas ya. Hari ini kita mengulas bagaimana kita combine antara ilmu yang didapat selama ini di bangku kuliah, kita kolaborasi dengan ilmu yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Bicara wirausaha adalah usaha di sini bisa juga menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Ya, pada dasarnya apa sih kewirausahaan itu? Nah, tadi kita kembali lagi. Wirausaha akan menghasilkan sesuatu. Sesuatu tersebut lahir dari mana? Dari kita. Untuk siapa? Untuk kita. Nah, itu tadi, nanti itu di awal itu dulu. Kalau kami, saya kebetulan di praktisi, ternyata yang saya kenal adalah wirausaha itu ternyata kita yang menciptakan peluang dan untuk kita dan untuk kebermanfaatan nanti untuk banyak yang lainnya gitu. Ya, di sini pertama kali mungkin yang pemula sekali. Bingung, saya mau usaha tuh bingung, Bu. Saya tuh mau usaha tuh usaha apa? Sekarang marak startup, ikut startup. Sekarang marak jual online, ikut online. Kita tahu semua, menjadi orang hebat atau luar biasa itu jangan mengikuti arus. Kalau kita mau menjadi orang hebat atau luar biasa, cari arus yang berlawanan tetapi kita mempunyai basic yang sama, tujuan yang sama dulu. Ya, contoh ini langsung aja saat ini Bandung terkenal dengan kota fashion. Bagaimana fashion di kota Bandung itu sangat marak ya, sangat di mana-mana ada.
Tetapi saya lagi bingung, saya ingin membuat fashion yang orang lain belum buat dan saya menyimpang mungkin. Kalau orang mungkin menggunakan bahan yang mahal, bahan baku yang terlihat wah gitu. Itu udah banyak gitu loh. Tetapi saya mencoba mencari bagaimana saya membuat sesuatu yang orang lain belum buat. Makanya ketemulah itu baju sarung. Nah, alhamdulillah setelah baju sarung itu dibuat, mulailah orang berpikir ternyata dari hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, ya. Ini tadi saya off cam mohon maaf tadi saya off cam, sekarang saya mau on cam-in dulu sebentar. Kayaknya harus on cam. Nah, ya itu tadi, ya. Sebentar, ya dari startup ini kita bingung apa yang harus kita jalanin. Bisnis apa yang cocok untuk saya? Sering banget saya diundang untuk mahasiswa itu, "Bu, bisnis apa yang cocok untuk saya?" Saya nggak bisa langsung jawab, tetapi saya kembalikan apa hobinya. Karena pekerjaan yang paling baik adalah hobi yang dibayar. Nah tadi, ini kita langsung aja, singkat ya. Jadi, ada namanya di sini entrepreneur process. Ini kita bicara yang secara global, bukan in detail. Bagaimana kita di awal menciptakan melihat atau bagaimana terjadinya proses untuk menjadi entrepreneur. Dimulai dari mana? Sebenarnya ini satu kesatuan yang saling collaborated, saling berkesinambungan. Bisa muncul dari ide, bagaimana ide tersebut muncul karena kita mengetahui ada kesempatan yang harus kita manfaatkan. Ya, di situ kita juga setelah kita melihat ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan, kita bisa develop gitu. Kita bisa mengembangkan, apa ya, kesempatan atau peluang yang ada tersebut. Kemudian dari situ kita bisa melakukan collecting resources, bagaimana kita mengumpulkan, bagaimana kita memetakan, bagaimana kita melakukan mapping ya, terhadap apa potensi yang kita miliki. Setelah kita mempunyai data tersebut, kita bisa melakukan, forming organization, di sini kita membentuk organisasi yang sekiranya dapat menampung untuk mengimplemented ide yang akan kita kembangkan. Kalau kita sudah membentuk satu organisasi, ada tugas yang kemudian menyusul adalah bagaimana mengembangkan usaha tersebut yang kita miliki. Nah ini sih basic di awal bagaimana suatu entrepreneur tersebut, harus kita jalanin, kita lalui di awal. Kewirausahaan tersebut harus kita jalanin. Nah seperti itu, kita tidak bisa menyamakan apa yang kami lakukan di sini akan di-implemented di suatu daerah. Selalu kita melakukan pemetaan, analisa SWOT, jangan pernah tertinggal karena tanpa itu kita tidak akan bisa menghasilkan maksimal nanti. Ya, ini profil ada film singkat yang mana dari sini nanti bisa menimbulkan ide kita apa yang harus what should we do ya untuk saat ini ya supaya saya ingin membuka teman-teman tuh membuka mindset pola pikir karena kesuksesan berawal dari perubahan pola pikir. Nah, mangga kita tonton bersama, nggak lama ini 1 menit kok nggak salah. Many times in entrepreneurship, people say, what are the secrets to success? I share 2 things. Imagine these because they're going to happen. 1, be prepared for a lot of rejection. Whether people close the door in your face or tell you it's never going to happen, you can't do it, you're too old, you don't have the education, you don't have what it takes, somebody else did it, don't listen to them. Don't let it affect you. The second thing is that your service or your product must be the highest quality you can possibly make it. Because you don't want to be in the selling business. You want a product or a service so good that you're in the reorder business, not the selling business. Someone wants to talk about, they want to reorder, they want it to be part of their lives, or it's so good they want to tell other people about it. Tadi ada kedengaran suaranya? Ada, Bu Yan. Oh, terdengar. Ada, Bu. Oke. Ya, jadi itu tadi kuncinya. Jangan takut untuk penolakan dan yang paling penting adalah quality dan bagaimana menjaga kesinambungan suatu produk. Nah, kita langsung ini karena kewirausahaan masih banyak materinya.
Saya ingin ini teman-teman muda semua, saya berharap yang sudah mendapatkan materi kewirausahaan di kampus bisa diimplementasikan pelan-pelan. Jangan nunggu nanti selesai baru kita implemented apa itu harus kewirausahaan. Ya, kita selalu bilang galau mau mulai bisnis, bisnis dimulai dari mana ya? Yang paling sering saya dengar dari, teman-teman, "Bu, saya itu pengen usaha, tapi satu Bu Yanti, saya nggak punya modal." Nah ini, change your mindset bahwa modal itu bukan materi, modal itu adalah kemauan kita untuk bergerak, kemauan kita untuk keluar dari zona nyaman. Saat ini kita zona nyaman, bagi yang masih kuliah ini ya, yang baru ini semester 1 dalam arti kata, masih dibiayai orang tua, apapun tinggal minta. Yuk kita mulai berubah bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu untuk orang tua dan orang-orang di sekeliling kita, ya. Itu tadi, kita mulai dari hal terkecil karena selalu berpola prinsip angka 10 selalu mulai dari nol. Tidak ada langsung terus tersebut di angka 10. Untuk mencapai angka 10 kita bisa melalui berbagai cara. Tinggal satu hal yang paling penting adalah pola pikir kita, bagaimana kita menciptakan angka 10 tersebut sehingga kita bisa mencapai sesuatu yang sesuai dengan passion yang kita miliki, ya. Ini ada faktor-faktor motivasi berwirausaha. Banyak sekali faktor sebelum kita berwirausaha itu banyak faktor yang mendominasi sehingga, seseorang tersebut ada yang fail, ada yang sukses. Semua tergantung dari ini faktornya dulu. Karena satu hal, memiliki visi dan tujuan yang jelas dulu, ya, inisiatif, selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, yang keempat nih paling penting, berani mengambil risiko, dan kelima, kerja keras, bertanggung jawab. Tanpa gagal kita tidak akan sukses, ya. Saya beberapa kali, saya sering membaca buku-buku tentang kewirausahaan, ternyata orang yang sukses saat ini adalah orang yang gagal. Karena tanpa gagal kita tidak akan tahu bagaimana kekurangan kita, tanpa gagal kita tidak akan bisa, introspeksi diri, tidak akan bisa, berinovasi dan improvisasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Wirausaha tidak selalu berhubungan dengan benda atau barang. Wirausaha itu adalah menghasilkan sesuatu apapun bisa kita lakukan, yang penting satu, tujuan tadi kita berusaha itu untuk apa? Contoh aja, kita bisa berwirausaha, kita mungkin, menulis, kalau yang hobi menulis aja, kita menulis, kita mengedit buku-buku, itu kan wirausaha kecil-kecilan gitu. Jadi apa, tergantung dari bagaimana pola pikir kita mengartikan apa itu wirausaha. Buat teman-teman yang kuliah, yang masih kuliah, "Saya belum punya waktu." Siapa bilang? Waktu itu tuh banyak, apalagi saya yakin teman-teman semua pasti punya gadget, punya handphone. Ini bisa dijadikan suatu alat, tool untuk kita melakukan berwirausaha. Makanya banyak sekali, saya mendengar ya keluhan bahwa dengan adanya handphone maka seperti ini, negatif terus yang disampaikan. Padahal kalau menurut saya handphone adalah positif, kalau kita menggunakan alat tersebut secara positif. Ya, boleh, kalau kita menggunakan, bisa menggunakan secara positif, intinya di situ dulu. Bagaimana teman-teman sekarang mulai, saya berharap sih setelah nanti hari ini, kita collaborate antara praktis di lapangan dengan teori yang didapat, saya mohon, bantuannya, yuk kita sama-sama sebagai agen perubahan membuat suatu ide yang bisa diimplementasikan sambil jalan on proses kita menyelesaikan bangku kuliah. Sehingga pada saat nanti kuliah teman-teman sudah tahu, sudah paham apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya kerjakan. Saya sepakat, jangan kita menyumbang jumlah tenaga pengangguran, tetapi kita sebagai create tenaga kerja. Itu yang saya harapkan. Ya, tips memulai bisnis ada 5. Ya, yang pertama yang paling penting adalah lakukan bisnis sesuai dengan hobi dan passion. Ya, yang kedua, hubungkan hobi kita dengan kebermanfaatan. Yang ketiga, siapkan target, siapa target kita. Yang keempat, ada solusi problem solver, jangan pada produk. Ya, yang keempat ada marketing tool, price, place, produk dan promotion. Ini dulu. Nah, tip memulai bisnis ini
akan berbeda nanti pada saat kita menjalankan sosiopreneur. Ini beda, tadi sampaikan dengan Ibu, dengan Prof. Is, beliau tuh selalu sampaikan adalah sosiopreneur, dan memang itu beda. Kalau kita bicara tentang entrepreneur itu adalah profit oriented, tetapi kita bicara sosiopreneur bukannya tidak profit oriented, itu pasti ada. Nanti kita akan bahas karena tujuan itu related dengan apa tujuan hidup kita. Nah, di situ. Ya, ini dulu tip memulai bisnis yang paling enak adalah hobi atau passion yang dibayar itu adalah yang paling enak memulai bisnis. Saya yakin teman-teman punya hobi, nggak mungkin kita nggak mempunyai hobi. Kalau nggak punya hobi, saya juga agak curiga nanti. Nah, terus apa yang diinginkan? Terus apa? Buat apa kita harus kuliah segala nanti? Karena itu yang membuat diri kita bisa berbeda dengan yang lainnya. Maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Saya tidak percaya, saya sangat tidak percaya kalau ada orang bilang, "Bu, saya itu nggak punya kemampuan apapun." Berarti tidak pernah mensyukuri dalam hidupnya. Dan saya tidak percaya bahwa ada anak yang kurang pinter dan pinter, karena manusia terlahir dengan segala kelebihan. Kekurangan terjadi karena dalam prosesnya kita kurang memaksimalkan potensi dalam dirinya masing-masing. Ya, tadi ini yang kedua adalah, keempat ini memulai bisnis yang baik, kembangkan bisnis sesuai dengan hobi tadi udah disampaikan, pilih lokasi yang cocok, yang sesuai dengan yang akan kita create, menentukan harga jual, stop dreaming dan start action. Hidup harus punya mimpi, tetapi jangan terlena dengan mimpi. Do it yang paling banyak, yang paling baik, ya promosikan bisnis Anda, buatlah sistem bisnis yang bagus dan pembukuan keuangan. Ini semua kita bicara di sini akan beda nanti kalau kita bisa spread dengan namanya sosiopreneur. Ya, ini kita bicara masih general tentang wirausahaan. Ya, nah sekarang ini, kalau tadi saya sampaikan, kenapa saya milih ada baju sarung, karena saya ingin usaha yang kami lakukan ini memiliki kriteria yang belum orang lakukan gitu. Buatlah bisnis yang sesuai yang kita menguasai itu 100, kita menguasai produk tersebut. Jangan sampai kita membuat bisnis, saya membuat bisnis makanan, tapi saya tidak bisa mengolah, tidak bisa merasakan dan segala macam. Itu akan menjatuhkan kita. Tetapi bagi saya satu hal yang paling penting adalah kita belajar dari pengalaman. Yang paling penting, yakin apa yang kita jalanin saat ini itu udah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah tadi, produk yang benar-benar yang kita kuasai, produk yang benar-benar diinginkan oleh pasar, mapping kita dapat lakukan, produk yang jelas-jelas akan dibeli oleh customer, ya, produk yang sudah ada pasarnya, bukan meniru, ya, yang pasarnya Anda tahu sedang berkembang dan Anda begitu tahu persis di mana pasarnya untuk Anda berbisnis. Sekarang saya mau sharing sedikit tentang bagaimana adanya Eat Blazer Ibun, kenapa alhamdulillah sekarang, Eat Blazer ini sudah bisa dijual ke mancanegara, mohon doanya. Nanti mudah-mudahan di November kami kemarin ikut kurasi untuk ke pameran di Washington dan alhamdulillah diterima, tetapi tinggal nunggu nanti ridho dari Allah aja. Saya selalu bicara tentang ridho Allah, karena apa? Tanpa ridho Allah kita tidak akan memperoleh keyakinan. Di awal merintis karir tidak semudah saat ini, perlu berapa tahun saya menjalani, ada 9 tahun lebih, gagal, bangkit, dan akhirnya saya menyerah. Bukan menyerah untuk mau gagal, saya menyerah akhirnya saya berpikir, "Ya Allah, kalau memang kegagalan ini menjadi guru saya, mohon berikan yang terbaik." Karena yang ingin saya lakukan pada saat itu adalah bagaimana bisa membahagiakan orang tua saya, bagaimana bisa membantu masyarakat di sekitar yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, di situ secara tidak sengaja mulai lakukan pemetaan, dan saya menemukan potensi Ibun ada di sarung. Ini mungkin tanpa gagal saya mungkin tidak akan menemukan sarung sebagai, pakaian yang kalau menurut saya harga boleh murah tetapi harga harus tinggi. Ya itu, yang menentukan harga adalah kita. Tadi kita harus berani take garansi untuk kualitas. Jangan asal menjual produk yang penting laku. Kalau kita mau produk kita itu bisa dikenal dan berlangsung secara lama, sustain, kuncinya satu, pertahankan kualitas, kualitas, kualitas. Nah itu.
Ini sebenarnya hampir mirip ya, langkah-langkah awal membuat usaha itu udah hampir mirip karena bagaimana, ide usaha tersebut, rencana, survei, persiapan usaha, memulai usaha. Nanti materi akan saya share, akan saya kirim ke Pak Asep ya, Pak Asep udah saya kirim, bisa di-share ke teman-teman semua. Ini 4 ini adalah kunci sukses. Tanpa kita mempunyai ide ya, kita lakukan, pemetaan dan analisa segala macam, kita tidak akan mencapai kesuksesan. Nah, ini mungkin kita udah agak mau masuk, ke teman-teman semua. Yang paling penting saat ini adalah how do you change your life? Sekarang pilihan ada di kita. Untuk apa kita kuliah ngambil PAUD? Untuk apa kita ngambil matematik? Untuk apa kita ngambil bahasa Indonesia? Saya tidak mau dengar ya buat teman-teman sahabat semua tuh sampai bilang kayak tadi di awal, "Ya Bu, daripada nganggur sambil nunggu nanti dapat apa di sekolah negeri dan apapun berarti apa? Masih setengah-setengah dan saya yakin hasilnya nggak akan maksimal." Mangga kita mulai berpikir secara, apa ya, yakin, eksplisit bahwa apapun yang kita jalani saat ini, detik ini, kita kuliah di IKIP Siliwangi dengan jurusan matematik, bahasa Indonesia, Penmas, dan segala macam, ini adalah yang terbaik dari Allah. Dari sini kita bisa improvisasi, dari sini kita bisa melakukan inovasi atas materi, atas ilmu yang kita dapat untuk membantu yang lainnya. Nah, ini tadi dulu. Nah, kuncinya tipnya di mana? Di kegagalan tadi. Ada kegagalan adalah guru terbaik, ya. Di sini ada juga kreativitas tuh menumbuhkan keberanian buat kita. Tadi kita berani keluar zona yang nyaman. Sukses tidak mudah untuk didapat, tapi sukses akan ikut kepada yang mau berusaha secara maksimal. Ya, intinya kita, how do you change your life ada di diri kita. Ya, apapun yang kita dapat sekali lagi hari ini, saat ini kita jalani selalu yakin ini adalah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, ini sekarang, sharing lagi sedikit. Teman-teman, ini adalah mindset pengusaha sukses. Bisa jadi Anda adalah salah satunya. Mindset yang pertama, pengusaha tidak pernah fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Yang kedua, pengusaha berpikir membuka lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Yang ketiga, pengusaha menciptakan peluang, bukan menunggu kesempatan. Mindset yang terakhir, pengusaha tidak hanya bermimpi, tetapi bergerak untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Ya, ternyata begitu besarnya mindset dalam hidup kita. Tadi dikatakan kalau mau jadi pengusaha tuh ciri-ciri udah kelihatan sekarang. Banyak orang yang hobinya itu create masalah, tapi ada yang problem solving. Ini ciri-ciri seorang pengusaha udah terlihat sebenarnya. Bagaimana tadi saya sampaikan, jangan kita nanti setelah lulus di wisuda kita menambah ya jumlah pengangguran, tetapi saya ingin alumni dari IKIP Siliwangi nanti begitu wisuda langsung membuka lapangan pekerjaan buat yang lainnya. Tadi dimulai dari saat ini dari mimpi. Mimpi tersebut bisa dimulai dari saat ini. Aduh, kalau nanti kapan-kapan kita ketemu, saya ingin nanya nanti atau enggak nanti saya ingin tanya ke beberapa mahasiswa. Saya ingin tanya setelah lulus nanti ingin bekerja di mana? Kalau orang yang masih bingung, nah ini kita harus mulai rubah mulai detik ini saat ini. Harusnya misal tadi yang Penmas, saya tanya, setelah lulus mau kerja di mana? Langsung jawab, saya tidak mau bekerja, saya mau membuka lembaga bla bla bla. Yang jurusan misalkan tadi matematika, saya akan membuka jurusan ini. Kalau kita setelah lulus mau kerja di mana? Gak tahu Bu, tergantung nanti. Ini ciri-ciri yang harus kita mulai push pola pikir, pola perubahan mindset. Semua berawal dari mindset. Kesuksesan itu saya yakin sekali berawal dari mindset gitu, ya. Dan ini yang menjadikan kebiasaan kita tidak mau move on, tapi kita bisanya mengeluh. Kenapa hidup saya kok gini-gini aja ya gitu. Karena apa? Pola pikir dari kita yang belum bisa berubah. Ingat ya, pola pikir menentukan kesuksesan kita suatu saat nanti. Salah satu pola pikir yang paling penting adalah keyakinan kepada Allah. Jangan pernah meragukan adanya Allah. Kalau kita ragu, kita nggak akan bisa sukses suatu saat nanti. Your habits is what you are going to create your life with. So if you constantly do the same thing over and over again,
and you're waiting for something to change, honey, nothing is going to change. You have to change certain things about your lifestyle, about the things you approach, about the people you allow in your life. All these things you have to change. Otherwise, nothing is going to change. Ya, kembali lagi kan, kalau kita tidak mau merubah pola pikir kita, kita juga akan tidak akan bisa berubah. Kembali teman-teman yang masih kuliah, saya tidak suka mata kuliah pelajaran itu. Nggak akan bisa, sampai kapanpun tetap akan ketemu itu. Sukai sesuatu yang kita tidak sukai. Contoh dulu saya paling tidak suka pelajaran bahasa Inggris gitu. Mau tidak mau kita tuh harus belajar gitu. Kita mau tidak mau kita harus ketemu dengan bahasa Inggris dimanapun kita berada. Akhirnya pola pikir saya dirubah. Saya mau belajar bahasa Inggris karena saya ingin bisa dan saya suka bahasa Inggris. Mau tidak mau kita seperti itu gitu. Ya, jadi perubahan pola pikir yang akan membuat kesuksesan buat kita. Itu saya ajarkan kepada ini terus terang anak-anak saya mungkin usianya di atas teman-teman semua. Saya 3 anak saya ajarkan, apapun yang kalian inginkan tulis dari mulai SMP. Sebutkan namanya, jangan sampai nggak tahu Mas, tergantung nanti gitu. Ya alhamdulillah 3-tiganya saya selalu saya motivasi bahwa mimpi tidak harus dimulai saat kuliah. Mimpi mulai right now, saat kalian sudah menginjakkan bangku, kalian sudah bisa berpikir, kalian tahu di SMP itu saya ingat banget 3-tiganya menulis mimpinya dan baru bisa terwujud setelah berapa ya, 7 tahun kemudian baru terwujud. Jadi hal seperti itu yang membuat akhirnya saya senang bicara kepada anak muda, ternyata yuk yang belum punya mimpi tulis sekarang. Tapi tolong dalam menulis mimpi tersebut tulislah sesuatu yang insya Allah ridhoi. Saya ingin mimpi seperti ini karena saya ingin membuat orang tua saya bangga. Saya ingin mimpi menjadi seperti ini karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Mimpi untuk orang tua, insya Allah akan mengabulkan dengan caranya. Nah, seperti itu ya teman-teman semua ini yang masih generasi penerus bangsa nih yang kita butuhkan semuanya. Mangga kita mulai rubah pola pikir kita. Jangan selalu menggantungkan hidup kita kepada orang tua, tapi cobalah belajar bahwa kita bisa menjadi tulang punggung buat orang tua. Nggak usah nunggu nanti selesai, mulai dari saat ini. Dari mana mulainya? Perubahan mindset itu yang paling penting. Ya, ini kata kunci ini juga sebentar. Jangan selalu bilang modal itu utama ya. Gua tuh harus punya modal buat mulai bisnis. Ingat teman-teman, modal itu urutan belakang. Yang paling penting tentu skill, knowledge, dan mentor. Dan kedua adalah siap-siap kalian bakal dinyinyirin dan direndahkan oleh teman-teman, keluarga, dan bahkan orang terdekat kalian saat kalian mulai bisnis di usia muda. Dimana kalian punya mindset yang berbeda dengan mereka semua. Percaya deh teman-teman, mereka yang nyinyirin kamu, merendahkan kamu, sebenarnya adalah motivator terbaik dalam hidup kamu. Jadi bersyukurlah. Ya, tadi dinyinyirin nggak apa-apa, itu adalah mentor gitu loh. Itu yang membuat kita kuat. Kalau kita nanti jadi pengusaha tapi smooth, nggak pernah ada masalah, itu nggak enak kalau buat saya. Kita nggak pernah mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ya, ada satu kata kunci juga bahwa tadi saya sampaikan modal itu bagian terakhir. Sekarang saya kasih modal 1 miliar, 10 miliar, tapi kita nggak mau bergerak, hanya diam, nggak akan bisa maju. Jadi yang paling awal modal itu dari diri kita dulu. Kemauan untuk berubah pola pikir itu akan mendorong menjadi motivator untuk seorang pemula di bisnis di wirausaha. Ya, tadi disampaikan seperti itu bahwa satu hal yang paling penting saat ini saya tidak sampaikan ya anak muda semua enggak. Masih banyak teman-teman itu kalau mendapat kritikan langsung marah, tundung. Atau enggak ditegur pas ada tugas dosen, ditegur, "Ini kenapa begini?" Kalau takut. Padahal kalau ada ditegur dosen atau apapun, bersyukur. Karena apa? Dengan teguran tersebut kita introspeksi, "Oh, saya diluruskan berarti." Be positif terhadap segala masalah yang kita lalui. Ya, contoh tadi nanti mungkin ada tugas-tugas yang dinilai, "Kenapa nilai saya cuman misal, kenapa dapat nilai C, teman saya dapat A?" Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan yang lain. Yang paling baik adalah selalu introspeksi atas apa yang kita lakukan. Tadi kuncinya adalah satu, kritikan adalah aset
buat pengusaha pemula. Dengan ada yang kita dikritik berarti apa? Kita udah mulai bangga nih, udah mulai ada yang melirik ya bisnis kita dan segala macam kita. Tangkap. Nah, tadi contohnya, saya selama ini karena bergelut di sosiopreneur di masyarakat dan segala macam, saya bersyukur mendapatkan guru banyak ada di masyarakat. Belajar tidak harus selalu di kelas. Belajar itu bisa kita temukan kepada siapa saja yang kita temui itu adalah guru kita. Ya, contoh aja, kalau kita mau nanti terjun ke masyarakat, kita mau melakukan mapping. Jangan sampai kita bawa buku, "Bapak ini gimana ya? Bapak ini gimana ya?" Itu kaku namanya. Kalau kita mau diterima oleh masyarakat, yang paling penting adalah hargai masyarakat, kepada siapa bicara kita ikutin. Saya pada saat, melakukan pemetaan ke level paling bawah, saya menggunakan pakaian yang mungkin sama dengan beliau, saya pakai sendal jepit dan segala macam, bawa makanan, saya ngobrol di situ, keluarlah nanti apa yang beliau inginkan dan segala macam. Ada satu hal yang saya dapat adalah saya ketemu dengan bapak-bapak yang naik sepeda yang mungkin sepeda tersebut sudah tidak ada lagi di pasar dan saya agak miris pada saat beliau naikin goyang kanan kiri, beliau bawa cabe, bawa timun, bawa tempe 1 tahu dan segala macam. Saya panggil ke rumah, saya ngobrol duduk di bawah. Bapak berangkat jam berapa, pulang jam berapa, berapa yang Bapak dapat dengan bahasa ngobrol santai tadi, di situ saya memperoleh sesuatu, malu mungkin saya kalau tidak bersyukur. Beliau bilang saya berangkat jam 3:30 dan saya pulang jam 7. Modal saya bawa 50.000, nanti paling pulang bawa 55, Bu, kembalinya uang gitu. Saya di situ berpikir gitu loh, "Oh ya Allah, alhamdulillah Engkau kirimkan guru buat hamba-Mu hari ini, sore ini," gitu. Guru yang mungkin lugu dari cara bicaranya kita menangkap sesuatu, beliau hidup tuh fluent aja, dijalanin aja seperti air, tidak mengharapkan lebih. Di situ mengajarkan saya bahwa masih banyak di luar yang lebih, yang kurang daripada kita. Sehingga saya mulai berpikir, kayaknya enak ya bikin komunitas, pedagang, tapi isinya bapak-bapak aja isinya seperti ini. Karena di situ akan bertemu komunitas-komunitas yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Keluarlah ide. Nah tadi, ide untuk membuat komunitas, misalkan pedagang-pedagang yang keliling seperti itu. Nanti kan bisa menjadikan koperasi. Tanpa kita, melakukan pemetaan di bawah, kita tidak akan membuat suatu, komunitas atau apapun, ya. Saya ingat tahun 2008 itu waktu itu alhamdulillah bisa belajar Kominkan di Jepang tuh saya belajar di sana kenapa sukses dan saya melihat di sana sukses karena setiap program dibuat, bukan berdasarkan kemauan datang dari kita, tetapi kemauan datangnya dari bawah. Jadi bottom up itu yang paling baik, menangkap aspirasi masyarakat, create-lah suatu program, suatu usaha, suatu komunitas untuk membantu yang bersangkutan, jadi gitu. Ini juga sangat penting ya, jadikanlah usaha Anda itu sebagai usaha yang legal dan diakui hukum. Ini penting karena ini yang akan menguatkan kita dalam bergerak. Tanpa ada legalitas yang jelas, kita tidak akan memperoleh penguatan nanti. Kalau, produk pakaian mungkin kita bisa lakukan itu dengan adanya legalitas haki, kita memperoleh jaminan bahwa ini adalah hak yang resmi, diakui, sehingga tidak akan terjadi lagi nanti saling menjatuhkan satu sama lain, ya. Ini yang legal tadi, nanti kalau di tengah perjalanan ada yang meniru produk kita, nah ini tadi yang paling penting. Ada yang meniru produk kita, sebaiknya nggak usah langsung kita, nge-blame atau menggugat dan segala macamnya. Itu saya alami. Pada saat Blazer pada saat itu masih naik, tiba-tiba ada yang membuat barang yang sejenis plek plek plek. Yang saya lakukan teman-teman bilang, "Bu, Ibu mesti harus marah, gini gini gini." Saya berbalik, kenapa mesti harus marah? Harusnya bersyukur kalau ada yang meniru bahan sejenis, karena apa? Nggak kita jadikan partner aja gitu. Kan kita enak, jadi kita bisa berpartner kalau pesanan kami banyak, bisa dibantu dengan yang lainnya. Baru di situ teman-teman mempunyai pola pikir, ternyata tidak selalu ya, apa-apa tuh kita dengan cara yang, saling keras, saling tadi pengusaha adalah bukan create problem, tetapi pengusaha adalah solving the problem. Nah itu tadi. Jadi, nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tetapi
intinya pada hakikatnya hidup yang paling penting adalah bermanfaat buat yang lain. Buat yang mau berusaha tidak selamanya apa yang kita miliki, usaha apa yang kita lakukan saat ini adalah yang terbaik. Jangan lupa semua hanya titipan, tetapi yakin kalau kita melakukan menjaga amanah titipan tersebut, insya Allah itu pasti akan sustain, akan berkelanjutan apapun program yang kita lakukan. Ya, ini siapkan dokumen organisasi untuk memperkuat penting. Nah, kalau kita mendapat job atau apapun, uruslah harus mempunyai surat-surat perizinan usaha karena saat ini tanpa legalitas yang jelas, produk kita tidak bisa diterima atau bekerja sama dengan lembaga lainnya. Yaitu ini yang ada yang hampir mirip sebenarnya sebelum memulai usaha, buatlah rencana yang baik. Membangun usaha itu tidak berisiko. Yang berisiko adalah jika kita tidak dapat memperoleh pengetahuan dan tidak merencanakan dengan baik. Ya, ini tadi udah jelas lah teman-teman pasti sudah tahu latar belakangnya sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Sebentar, ini latar belakang yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, berarti kita sedang membuat rencana kegagalan. Saya yakin tidak akan pernah gagal kalau kita bisa merencanakan sesuatu dengan baik. Kalaupun dalam proses perjalanan ada kegagalan, berarti Allah memberikan kita pelajaran hidup yang mungkin tidak bisa dihargai dengan materi, tetapi kita bisa mengambil hikmah dari yang kita dapatkan. Ya, ini yang paling penting juga sebagai pengelola, pemilik usaha atau pelaksana usaha kecil harus memiliki satu, kecakapan untuk bekerja, lebih menyukai tantangan, kemampuan mengorganisir dan kreatif. Keempat ini kalau buat saya yang sudah malang melintang di dalam dunia wirausaha, terutama di sosiopreneur, ternyata 4 hal ini yang mempunyai pengaruh besar. Contoh, beberapa kali kami diundang pameran kemanapun gitu ya. Saya selalu sampaikan saya karena di sini adalah untuk pemberdayaan masyarakat, maka yang saya lakukan pada saat pameran adalah bukan mencari profit, tetapi lebih kepada ini kami create, ini kami buat karena kami ingin membantu bla bla bla. Bagaimana kita bisa membawa orang lain tersebut mau ikut berkontribusi yang pada akhirnya membantu usaha apa yang kita lakukan. Tadi dengan cara tadi kreatif ya. Terus yang kedua yang ada juga lebih menyukai tantangan karena kalau kita takut untuk gagal, kita takut tidak laku, kita nggak akan bisa maju. Saya kalau berjualan membuat suatu usaha, saya nggak pernah berpikir gagal. Saya berpikirnya untung aja, karena apa, yang saya jual juga bukan punya saya, yang saya promosikan juga bukan punya saya, tapi saya selalu memberikan, apa ya, positive thinking kepada teman-teman ibu-ibu khususnya karena kami di sini sering pemberdaya perempuan, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi kalau kita mau usaha tapi takut nggak laku, Bu, nah berarti kita menyukai tidak menyukai di situ tantangan. Padahal yang paling sukses adalah orang yang menyukai tantangan. Makanya moto kami di Eat Blazer, kami siap pameran kemanapun sampai ke ujung, sampai ke luar negeri kemanapun akan saya jalanin, kuncinya satu, saya nggak mau bayar aja. Kan tantangan itu. Kenapa saya berani pede seperti itu? Karena kami yakin gitu, produk yang kami hasilkan ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pasti ada jalannya nanti. Bagaimana saat kita bisa mempromosikan produk tersebut, bahwa produk ini lahir karena masyarakat ingin merubah pola pikir, ingin merubah perekonomiannya yang pada akhirnya akan kepada perubahan, perbaikan ketahanan keluarga. Kemampuan mengorganisir masyarakat ya, di mana kita berada itu merupakan yang dibutuhkan untuk kita sebagai entrepreneur. Bagaimana meyakinkan orang lain, bagaimana kita selalu menciptakan inovasi karya kreatif. Anak muda sekarang saya akui kreatif, hanya satu yang agak kurang kadang-kadang. Mereka masih belum percaya diri ya untuk mengakui potensi yang ada dalam dirinya. Yuklah kita berubahlah. Selalu yakin bahwa setiap manusia terlahir dengan segala potensi.
Memang ada kelemahan salah satu sisi mungkin orang di rumah, orang tua kurang mensupport putra-putrinya. Tetapi satu hal, kita sudah dewasa, kita tidak selalu menggantungkan kepada orang tua, tetapi prinsipnya adalah berikan yang terbaik untuk orang tua. Insya Allah selalu ada jalan yang terbaik. Ya, tadi kita bicara mengenai wirausaha. Kita di sini bisa melakukan ya pemberdayaan masyarakat melalui bidang ekonomi. Untuk apa? Menguatkan ketahanan keluarga. Bagaimana kita ingin menguatkan ketahanan keluarga itu juga salah satu entrepreneur ya. Meskipun buat apa sih pemberdayaan masyarakat capek-capek? Kembali pola pikir, kembali kita berpikir bertanya pada diri kita, untuk apa sih kita hidup? Berapa lama kita hidup, nggak ada yang tahu. Apa yang udah kita tanam, apa yang sudah kita tabung untuk nanti, untuk hari nanti gitu. Ya, dulu mungkin saya waktu 31 tahun ke belakang berpikir bahwa hidup adalah yang sukses adalah pada saat kita memiliki uang banyak. Itu adalah sukses gitu. Begitu pindah ke Ibun, ke Bandung, berpikir yang saya pikir adalah satu. Ternyata sukses itu bukan berapa banyak uang kita ya. Sukses adalah seberapa banyak kita sudah mensukseskan orang lain. Nah itu, makanya kami di sini membuat suatu komunitas yang isinya adalah ibu-ibu, terutama ibu-ibu, memberikan penguatan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan di bidang ekonomi. Bagaimana Bu di bidang ekonomi itu? Setiap keluarga pasti ada orang tua, ayah, ibu, dan anak. Seorang ibu pasti bisa memasak, seorang ayah pasti bisa berbuat sesuatu, seorang anak pasti mempunyai kreativitas. Bayangkan dalam satu keluarga mempunyai 3 potensi, mungkin 4 potensi. Apa nggak udah menjadikan cikal bakal tumbuhnya entrepreneur yang sukses dalam keluarga tersebut. Tinggal bagaimana kita menjadi mentor buat beliau semuanya. Ya, disinilah yang kami lakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan ekonomi keluarga. Uang itu kita create, uang itu tidak jatuh dari langit, tetapi uang itu dibuat. Dengan cara apa? Kalau di awal kita bisa sebagai agen perubahan penggerak ibu-ibu yang mempunyai sumber daya manusia ya, SDM-nya nih beliau punya tenaga, hanya tidak ada yang mengarahkan. Tugas kita semua, apalagi kalian generasi muda, tugas bagaimana sebagai agen penggerak di dalam suatu lingkungan. Nggak usah muluk-muluk langsung lingkungan besar, saya mau ngambil Jabar, Jawa Tengah, nggak usah. Lakukan di tempat tinggal kita dulu aja, ambil 5 rumah, ambil 6 rumah, mulai. Lakukan, hari Minggu kumpul-kumpul yuk, kita buat apa ya. Jadi, berpikir, selalu pola pikir kita biggest ya, the biggest itu selalu coming dari small thing gitu, small thing to biggest thing. Makanya kami di sini membuat suatu program Lokal Hero, karena dari Lokal Hero ternyata alhamdulillah saat ini ada satu quote yang Pertamina ambil, "From zero to hero." Kenapa? Dari ibu-ibu yang lulusan SMP, lulusan SD, sekarang udah lulusan SMA. Ini ada yang mau kuliah lagi kan, ada yang mau kuliah lagi. Kemudian dari yang tadinya tidak mempunyai penghasilan, sekarang sebagai seorang perempuan ibu mempunyai penghasilan. Meskipun jangan sampai lupa memberikan edukasi, sosialisasi bahwa tugas ibu yang pertama adalah menjadi guru buat putra-putrinya. Ya, karena jangan sampai lupa nanti begitu sukses lupa suami, lupa anak. Nah, ini kita nggak inginkan seperti itu. Makanya kami ingin kolaborasi simultan. Saya selalu memberikan pendampingan bahwa ibu sukses tidak hanya di materi, tetapi juga harus sukses dalam keluarga. Jangan pernah beranggap, jangan pernah berasumsi, jangan pernah berpikir atau menjadi satu agen perubahan atau apapun, tetapi kita tidak mempunyai contoh, tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena apa? Pertanyaan banyak sekali datang pada saat ada sharing, bagaimana meyakinkan masyarakat supaya mau bergotong royong meng-create suatu usaha. Jawaban saya adalah satu,
sebelum kita meyakinkan, kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa kita bisa melakukan itu dan kita bisa membuktikan apa yang kita lakukan sudah membuahkan hasil. Hasilnya apa? Ada beberapa orang yang mau berubah dan sudah mempunyai penghasilan tambahan. Nah, seperti itu. Akhirnya nanti member get member dan akhirnya timbullah komunitas yang saya inginkan saat ini adalah mereka mengajak yang lainnya untuk melakukan suatu usaha. Tadinya ada satu ibu yang sangat pintar membuat kue dan beliau tidak mau dibantu yang lain karena takut resepnya ditiru oleh yang lain dan pada akhirnya setelah bergabung dengan kami, ibu tersebut ada pesanan banyak, beliau bingung kalau ditolak pesanan tersebut sayang peluang hilang. Nah, ini adalah pelajaran termahal. Ajaklah tetangga kanan kiri untuk mau bergotong royong, ajarkan. Sehingga peluang kesempatan tidak akan lari ya. Rezeki itu nggak akan tertukar, akan jatuhnya tetap ke kita nantinya. Dan alhamdulillah sekarang beliau kalau ada pesanan apapun, saya siap, saya siap. Gimana? Kenapa sekarang siap terus? Saya tinggal sampaikan peruit satu datang semua nanti Bu. Beliau udah pada hebat sekarang membuatnya. Nah, tidak ada lagi mengeluh tangan saya cuma 2 Bu Yanti, mana bisa saya membuat seperti itu. Nah tadi tugas kita semua, apalagi kalian ini hebat-hebat yang sahabat-sahabat hebat ini yang masih kuliah yang ngampu kewirausahaan, manfaatkan ilmu yang ada, terapkan, implementasikan ya dari mulai rumah dulu. Manfaatkan sumber daya manusia yang ada di rumah sebagai aset buat kita menunjukkan kepada yang lainnya. Nah, ini yang saya ambil karena setelah melakukan pemetaan di IBUN, kami mencoba melakukan usaha yang bisa dilakukan di IBUN adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kami. Pada saat itu yang ada adalah sarung, juga ada singkong. Nah, ini sudah berjalan berapa tahun, dari tahun 2016 baru menghasilkan seperti itu. Awalnya tidak mudah untuk membina ibu-ibu, tetapi saya selalu mempunyai prinsip bahwa tidak ada kata menyerah untuk melakukan kebaikan, tidak ada kata gagal untuk melakukan kebaikan. Insya Allah, Allah tuh akan selalu meridhoi sepanjang inama amalu biniat kita untuk kebaikan dan kemaslahatan banyak umat. Ya, ini tadi mulai di pemberdayaan yang kami lakukan, mungkin ini skip aja ya. Kenapa mesti pemberdayaan masyarakat? Kenapa mesti memberdayakan masyarakat? Karena pemberdayaan itu sangat penting untuk mewujudkan perubahan sosial, membuat masyarakat atau kelompok individu menjadi cukup kuat dan berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik, bersifat fisik, ekonomi, dan sosial. Ini masih ada waktu ya Pak ya? Masih banyak waktunya kan Pak ya? Pak Nandang atau Pak Adi, Pak Asep, masih ada waktu ya Pak? Masih ada Bu, Oke. Ya, di sini yang kami lakukan adalah bagaimana menggerakkan masyarakat supaya melek. Nah, ini supaya melek perubahan ekonomi karena dampaknya sangat besar. Ya, kebetulan saya Ketua Puspa Kabupaten Bandung, Forum Kesejahteraan Perempuan dan Anak, yang mana mendapat pesan bahwa tolong tekan tingkat perceraian, tolong tekan perkawinan anak. Saya nggak bisa lakukan sendiri, karena bicara penekanan perkawinan anak, bicara menekan tingkat perceraian, ujung-ujungnya adalah di ekonomi. Bicara ekonomi, ujung-ujungnya adalah bagaimana ketahanan keluarga khususnya ekonomi. Ujung-ujungnya lagi satu circle, mata rantai, ujung-ujungnya kekurangan uang, kekurangan mata pencarian dan segala macam. Tugas kita semua, mangga kita mulai membuka mata, buka telinga, kita buka hati kita, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk wilayah kita dengan mengurangi tadi tingkat perceraian, mengurangi perkawinan anak yang semakin marak dan segala macamnya. Mulai dari sekarang, dimulai dari hal terkecil yang kita miliki saat ini. Ya, ini sih dampak yang tadi saya di awal sampaikan, ada Nisa SWOT, kekuatan harus kita ukur, kesempatan ya, ancamannya apa, dan
kelemahannya itu apa. Itu yang paling penting. Dengan ini saya melakukan mapping di Ibun, ternyata pada saat itu banyak sekali tingkat perceraian tinggi dan tingkat perkawinan anak meningkat. Ini menjadikan satu pemetaan buat saya. Sempat agak bingung di awal, tapi akhirnya saya putuskan bahwa pendidikan harus related, berkesinambungan dengan ekonomi, dan alhamdulillah itu saya jadikan bonus. Siapa yang sekolah, mau meneruskan sekolah paket C, mendapat bonus uang. Uang bukan cash money, tetapi uang adalah lapangan pekerjaan yang menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, ini bentuk pemberdayaan masyarakat. Di masyarakat itu ada banyak di Mohon bidang 5 menit aja lagi. Oke, ya, oke. Ya, ini ketahanan keluarga. Nah, ini sekarang kita bicara mengenai individu atau kelompok yang mempromosikan perubahan dalam kelompok. Agen perubahan itu siapa sih sebenarnya, Bu? Agen perubahan adalah orang yang mau terjun langsung ke masyarakat. Nah, menggerakkan, merubah tatanan sosial yang ada di masyarakat. Saya sangat berharap ya, alumni dari IKIP Siliwangi yang generasi muda mau sebagai agen perubahan. Nggak usah takut nggak bisa hidup, yakin. Allah akan menjamin rezeki seseorang. Rezeki yang termahal adalah rezeki sehat. Tanpa itu kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Ya, ini pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan, sosialisasi. Nah, ini tadi kerjasama dengan beberapa sering saya sampaikan. Pentahelix jangan dilupakan. Tanpa pentahelix kita tidak akan bisa menghasilkan secara maksimal. Ya, ini lahir dari potensi yang ada di masyarakat. Nah, ini tadi. Ya, nanti kita share aja. Nanti ini panjang, nanti boleh nanti ini satu pembelajaran tentang ketahanan ekonomi, tentang wirausaha. Di sini nanti kita bisa belajar. Ya, ini ada Pak nanti lah. Kamu mau merubah hidup? Ubah lamunan, kebiasaan, buku bacaan, dan cara bicara. Ingat, hari ketika Anda mengubah 4 kebiasaan itu, hari ketika Anda merubah hidup. Nah, selalu kan merubah hidup, rubahlah kebiasaan. Dari kebiasaan itulah kita akan tahu apa yang menjadi weakness, apa yang menjadi advantage buat kita. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, satu tip, kegagalan awal dari kesuksesan. Bangun kesuksesan dari kegagalan, keputusasaan dan kegagalan adalah 2 batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan. Satu quote dari saya, teruslah berkreasi, inovasi, dan berprestasi untuk menginspirasi. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lainnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yanti. Paparannya begitu jelas dan Ibu pas 1 jam Bu ya, pas 60 menit lebih 2 menit. Seperti saya sampaikan pada Ibu bahwa waktu untuk menyampaikan materi 1 jam dan alhamdulillah pas 1 jam lebih 2 menit. Baik, rekan-rekan semua, rasanya tidak perlu harus saya ulas kembali materi yang dari Ibu Yanti sampaikan begitu jelas ya, disampaikan secara sistematis dan sudah bisa kita simak bersama. Namun demikian ada kepenasaranan Bu Yanti, mohon waktu ya, mohon waktunya dari Ibu. Ada beberapa teman yang masih penasaran ingin menyampaikan mungkin berupa pernyataan atau silakan kalaupun ada berupa pernyataan mangga sampaikan. Ya. Pak Asep, punten Pak Asep. Nanti bagi penanya atau bagi yang menyampaikan sesuatu itu ada bonus potensi lokal Ibun. Nanti akan saya kirim ke IKIP Siliwangi pada saat ke sana. Titipkan ke Pak Asep nanti. Ada pokoknya ada oleh-oleh potensi dari Ibun. Ya. Ada. Itu Ibu, Bapak, rekan-rekan semua, ini ada apa ya? Reward dari Ibu Yanti untuk penanya atau yang menyampaikan pernyataan. Ini akan ada hadiah dari beliau
berupa produk karya masyarakat yang ada atau karya di Ibun. Dan seperti saya katakan tadi, memang sambil menunggu teman-teman, kalau ada yang ini baru dua orang. Udah banyak Pak, ada 5 yang Mas- udah resign Pak Asep. Oh, ada 5 orang. Ini belum karena ini masih ada 9. ini mohon Ini sudah bisa ada, Pak. ditutup. Udah ada Dari 9. BK 2, BKB 2. Oh iya, ada 9 orang ya betul. Ada 9 orang yang raise hand. Silakan langsung saja. Ibu Rika Amelia dari B1 Bu Risma, Matematika. Pak. Bu Risma ini. Ya? Bu Risma ini udah yang pertama. Oh, yang pertama. Bu Risma ini udah di spotlight. Oh lah, iya ya Pak. Ini saya. Silakan Ibu Risma ya. Bu Risma dulu silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, terima kasih juga kepada para dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan masyarakat ini, dan juga yang terhormat Ibu Yanti Lidawati. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin Ibu. Saya Risma Gustiyanti dari kelas BK B2 2021, dan pada perkuliahan umum kali ini menurut Risma sesuatu yang sangat menarik dan menjadi motivasi yang sangat luar biasa Ibu tentunya, karena tadi di awal-awal Risma dengar juga bahwa Bapak Asep Gustiana juga dari ibunya Bapak. Ya Bu. Ya, dan lanjut dengan pemaparan tadi Ibu Yanti, dan Ibu juga berasal dari kecamatan Ibu juga ya Ibu. Dan yang alhamdulillahnya mungkin ini peluang dan kesempatan bagi Risma, karena Risma sendiri dari kecamatan Ibu nih Bu. Ya. Salam kenal Ibu. Ya, salam kenal enggak? Ya. Dari Pertanyaannya Bu. Ya Ibu, iya Bapak. Ya, pemaparan yang sungguh luar biasa. Ibu alhamdulillah terima kasih sebelumnya atas materi yang telah disampaikan. Mungkin di sini dari Risma menindaklanjuti apa yang telah dosen pengampu di Risma, mungkin Ibu Mimin yang telah memaparkan mengenai social entrepreneurship ini juga Ibu, dan alhamdulillah beliau juga menyampaikan terkait program model Canvas Ibu. Program model Canvas yang mana di awal-awalnya juga ada mengenai analisis SWOT Ibu. Nah, pertanyaan dari Risma nih Bu, bagaimana langkah-langkah kita untuk merencanakan atau membuat program model Canvas itu sendiri Bu? Karena mungkin di dalam model Canvas itu ada 9 kriteria yang harus diisi seperti itu. Ya, dan untuk Risma sendiri, insya Allah sudah sudah ada program mengenai yang namanya yang berkaitan dengan BK mungkin Bu, yakni terkait rumah bimbingan dan konseling mungkin Bu, seperti itu. Ya, mungkin dari Risma Ibu cukup sekian. Terima kasih, dan juga kepada dosen lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Mangga yang kedua. Gimana Bu Yan, mau ditampung aja dulu atau mau dijawab? Ya, ditampung dulu boleh Pak, nanti siapa tahu dengan samaan. Oke. Ditampung dulu boleh. Untuk selanjutnya Bu Rika Amelia silakan. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Saya Rika Amelia dari Prodi Pendidikan Matematika. Untuk pertanyaannya, nah terkadang ketika kita ingin memulai sebuah wirausaha itu cenderung mencoba segala sesuatu yang sedang tren. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa menemukan passion kita, baiknya itu kita berwirausaha di bidang yang mana? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Tiga-tiga aja ya Pak ya. Ya, Bu Mai dari B1 PAUD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mai dari B1 2020 PG PAUD. Subhanallah ya, kesempatannya Ibu alhamdulillah
Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk bertanya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang Ibu sampaikan tadi, sungguh memotivasi. Nah, cuman di sini ada yang sangat menarik bagi saya, Ibu ya. Di sini kita membahas tentang yang namanya social entrepreneur. Nah, dulu sebelum saya memahami materi ini, saya kira social entrepreneur ini hanya bergerak di bidang sosial. Jadi tadi dikatakan kata Ibu bahwa sebetulnya social entrepreneur itu bukan tidak istilahnya non-profit. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebetulnya titik perbedaan dari entrepreneurship secara umum dengan social entrepreneur itu di mana? Karena pada dasarnya di titik akhirnya kita pasti walaupun ini namanya social entrepreneur, tapi pada akhirnya kita mengharapkan hasil bahwa ini bisa bermanfaat dan yang di ujung-ujungnya pasti menghasilkan profit. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Mai. Ya. Bu Yan, ini Ya. waktu Ya. sampai 17.30. Ya. Apa masih ada yang bisa bertanya atau Gak apa-apa Pak, saya sih masih saya kasih waktu, mangga Pak sampai azan, mangga aja Pak. Oke. Saya nggak ada kemana, nggak ada hari malam ini. Tadi Silakan. udah wisuda aja. Mangga kalau Aditya ada. Mulawarman. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin untuk memperpendek ya Bu ya, langsung saja ke pertanyaannya. Iya. Karena terbilang waktu cukup sempit. Maaf dari Penmas ya Pak Adi ya. Saya dari Pak Udbun. Ya, Kebetulan. Ya saya satu bagi Pak Ud, Bunda. Izin kenalkan diri. Namanya Aditya Mulawarman. Bunda, saya ingin bertanya. Pertama, saya juga salah satu mungkin pelaku entrepreneurship sosial karena saya juga membangun kebetulan yayasan untuk anak-anak bimba ya Bunda ya, bukan bimba. Sebenarnya ada beberapa hal yang tertarik, yang membuat saya tertarik adalah pembentukan komunitas yang Bunda sempat sampaikan. Karena jujur saja di daerah saya masih banyak sekali anak-anak kecil, anak-anak dari umur 0 sampai 12 tahun itu kekurangan dalam membaca linguistik matematis. Dan itu juga disetujui oleh WHO bagaimana orang Indonesia sebenarnya hanya sedikit yang bisa mengambil sebuah kesimpulan dari Nah, ini yang Adit ingin tanyakan adalah bagaimana membangun komunitas di antara mungkin kita para pengajar, lalu juga untuk kita juga sosialisasi kepada orang tua, mungkin orang tua juga yang berpendidikan bisa ikut serta dalam komunitas hal tersebut gitu ya Bunda ya. Karena jujur saja yang Bunda sampaikan mengenai Ubun, saya juga ingin sekali untuk melihat juga komunitas Bunda yang ada di Ubun ini. Kalau berkenan mungkin lokasi atau tempat. Mangga. Ya Pak Adit. Ya. Pak boleh satu lagi 5 dulu Pak ya, nanti saya baru jawab. Satu lagi. Kan pada Agnia dari Penmas. Agnia dari B. Ya Pak. Baik, Bapak. Sebelumnya Ibu perkenalkan, saya Agnia dari Pendidikan Masyarakat angkatan 2020 non reguler. Untuk pertanyaan saya yang satu ini, bagaimana mengelola suatu usaha agar berkepanjangan dan tidak putus di tengah jalan? Karena sebelumnya saya pernah mencoba usaha makanan, namun mungkin tidak punya banyak materi yang mumpuni terhadap usaha tersebut, jadi akhirnya putus di tengah jalan. Begitu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Agnia. Untuk selanjutnya, mangga. Saya jawab dulu tadi yang di pertanyaan Bu Risma ya, BK ya. Itu di Ibun di mana ini calon ini apa namanya harusnya gabung nanti ke Ibun ya. Ini Teh Risma ada waktu main ke Ibun, kita bisa sama-sama bisa mengembangkan Ibun dengan segala potensi yang kita miliki masing-masing. Kolaborate jadi satu nanti ya bisnis disangkan Brondong ya Borondong di situ ya. Itu mengenai bisnis kanvas tadi ya, itu model kanvas itu sebenarnya sama sebenarnya, karena model kanvas itu kan di situ dilakukan juga ya kan, berdasarkan pemetaannya, berdasarkan bagaimana sehingga itu menjadi satu
satu kesimpulan yang bisa menghasilkan mendevelop dari ide-ide yang tertuang tadi. Hanya kalau Canvas lebih kepada in detail kan, kita tulis satu-satu dan seperti itu. Tapi kalau begitu kita masuk langsung ke collaborate, model Canvas tersebut implemented langsung ke lapangan, kita akan langsung mendapatkan hasil karena dengan model Canvas tadi dapat memperkuat. Nah itu memperkuat dari hasil, suatu ide, memperkuat untuk mewujudkan ide yang ada gitu loh. Itu sih kalau dari saya sih Bu Risma ya, kalau yang mengenai model Canvas tadi. Karena dengan adanya model Canvas tadi dapat memperkuat lahirnya suatu ide inovasi, karena in detail kita tulis satu-satu, sama lakukannya. Cuman kalau kita di Sociopreneur tuh nggak tulis, "Coba ya sebentar ya, kelebihannya apa ya?" Nggak begitu. Kita akan lonely, akan jalan nantinya, seperti itu. Ya, itu kalau yang mengenai Bu Rika, tadi mengenai saya mau berwirausaha di bidang apa ya, kalau nggak salah matematika tadi ya? Ya tadi Bu Rika ya, Ya. pertanyaannya adalah saya ingin berwirausaha di bidang apa ya supaya cocok. Tadi kan saya jelaskan, membuatlah usaha sesuai dengan passion atau hobi. Karena pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar gitu. Ini cerita sedikit aja, saya punya anak nomor 2 tuh hobinya menggambar, dari kecil, dari TK hobinya menggambar. Dan ternyata dengan menggambar saat ini dia bisa menghidupi keluarga gitu. Dia dibayar oleh, Honda Jepang untuk menggambar mobil-mobil Honda, tuh. Pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Jadi gunakan passion tadi sebagai tool kita untuk menuju sukses gitu. Anak saya jujur Pak, hobinya menggambar dari TK dan sekarang kerja di Honda sebagai desainer mobil Honda di Jepang. Nah, Mangga, itu semua dari diri kita. Saya bilang, "Mama nggak bisa menyekolahkan kalian tinggi, tapi saya punya ridho yang akan Mama berikan pada saat adik kapanpun adik perlu." Jadi gitu, selalu minta ridho dari orang tua, insya Allah pasti akan terwujud apa yang menjadi mimpi-mimpi tadi. Tadi kembali lagi tanyakan kepada diri kita, "Apa sih hobi saya?" Nggak mungkin nggak punya hobi. Ya, apa sih kira-kira kelebihan saya? Nah, tadi juga di sini ada Ibu Mae ya dari PAUD ya. Bedanya socialpreneur dengan entrepreneur ini memang, sebenarnya di sini gini, kalau entrepreneur kita menjadi pengusaha, kita memiliki karyawan dan segala macamnya. Tetapi bicara kita sociopreneur, kita tidak mempunyai karyawan. Saya mempunyai usaha Eat Blazer Ibun, tetapi sampai kapan pun saya tidak mau memiliki karyawan. Karyawan saya di mana? Ada di masyarakat. Karena tujuan kita adalah menghidupkan masyarakat, memajukan masyarakat. Jadi saya pikir biarlah sampai kapan pun tidak memiliki karyawan karena karyawan saya ada di masyarakat. Bagaimana menentukan gaji? Kita edukasi masyarakat, gaji datangnya bukan dari kita tapi dari Allah melalui dia bekerja. Jadi masyarakat yang bergabung dengan kami sudah bisa menentukan gajinya tergantung dari pencapaian pekerjaan yang dia lakukan gitu ya. Saya hanya membantu memasarkan produk-produk tersebut tetapi pada akhirnya memandirikan beliau. Tidak selalu bergantung kepada saya tetapi beliau bisa mandiri. Contoh, di setiap label makanan selalu ada nomor telepon. Karena apa? Supaya terjadi direct selling. Nah, itu tadi. Kalau entrepreneur, saya yang menampung produk-produk tersebut dan saya yang menjualnya. Nah, untuk kita dari mana Bu nanti sociopreneur dapat uang? Nggak usah takut, Allah sudah menjamin rezekinya, kata kuncinya di situ aja. Allah sudah menjamin rezeki hambanya selagi kita mau membantu yang lain, nggak usah takut. Tapi kalau kita ragu, mana bisa nanti saya beli mobil 10 Bu kalau jadi sociopreneur. Jangan ragukan. Jadi harta termahal adalah kesehatan dan kesempatan kita bisa melakukan sesuatu. Tadi juga ada Pak Aditya ya, yayasan di sini, bagaimana untuk mengembangkan komunitas ya Pak Aditya ya? Ya, Iya, di Bunda, sini betul. ya, jadi yang paling penting adalah Bapak mulai selalu dari kalau saya selalu prinsip saya adalah naik tangga sampai 10 tangga saya mulai di angka 1, angka 0 dulu. Jadi kalau mau bikin komunitas, yang kecil dulu aja deh, siapa yang mau bergabung aja mangga, yang nggak mau ya udah, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk bergabung. Yang ada adalah kita mau belajar memahami orang lain, itu lebih penting. Saya waktu di Lampung ditinggalkan, nggak apa-apa, yang mau aja bergabung. Pada saat kita sukses ternyata semua orang mau bergabung. Nah, hal seperti itu kita tidak bisa memaksa kepada masyarakat karena masyarakat mempunyai hak untuk memilih dan menolak, tetapi yang paling penting tugas kita sebagai generasi penerus, sebagai agen
perubahan selalu mengedukasi masyarakat dengan segala potensi yang kita miliki. Ini tadi jurusan kuliah dari matematika atau PAUD, itulah pakai sebagai aset ya, aset kita untuk dapat mengedukasi masyarakat lainnya sehingga mau merubah pola pikirnya. Yang paling penting sebelum kita menyuruh orang lain berubah, kita dulu yang harus berubah pola pikirnya. Kita nggak bisa maksa orang lain berubah kalau kita tidak mau merubah pola pikir kita. Ya, yang kelima dari Atmia tadi kalau nggak salah ya, dari Atmia dari Penmas, ya. Saya tadi begitu dapat pertanyaan, saya langsung garuk-garuk kepala. Ini saya bilang nih harusnya gabungnya dengan saya. Ya, karena pertanyaannya bagus, bagaimana membuat usaha yang berkelanjutan, sustain, berkesinambungan. Karena pernah gagal gara-gara tidak mempunyai apa tadi? Gagal tidak mempunyai modal, Tidak kalau nggak salah mempunyai ya? ilmu yang lebih, Ibu. Oh, tidak mempunyai ilmu atau modal? Tadi saya dengarnya ada modal tadi. Ilmu, Bu. Ilmu ya. Ya, jadi gini, belajar itu tidak mengenal usia. Jangan pernah lelah untuk belajar. Karena apa? Kalau kita tidak mau belajar, kita nanti akan ketinggalan, tergilas nanti. Karena zaman selalu berubah. Dulu mungkin 1 point, terus sekarang udah 4, udah ketinggalan lagi, udah mau 5 lagi. Jadi apa? Belajarlah selagi Allah memberi kesempatan kita untuk bernafas. Nah, itu tadi. Sepanjang kita melakukan perubahan, kita improvement, ya udah kita pasti akan maju. Tetapi kalau kita sudah, yang penting saya sudah S1, titik, saya sudah pintar, sudah punya gelar. Saya yakin sooner or later pasti akan ketinggalan nanti. Karena yang lain sudah pakai digital marketing, kita kekeh mau jualnya ke satu toko, by door to door, by segala macam. Jadi cara yang terbaik supaya produk kita tadi sustain dan berkelanjutan, tidak pernah gagal adalah pertama, ya selalu improve diri kita. Yang kedua, jangan sampai tetap jaga kualitas. Yang ketiga, berikan servis yang terbaik kepada konsumen. Saya jualan baju. Saya kalau ada yang beli, harganya berapa tergantung yang beli aja pokoknya. Saya nggak pernah mematok harga, karena saya kembali, sociopreneur bermain di sini. Yang beli siapa tergantung yang beli siapa. Kalau yang belinya misalkan orang mampu, saya mahalin. Karena apa? Saya sampaikan di situ ada bagian untuk orang lain. Tetapi kalau yang membeli tidak punya uang tapi ingin, ya udah nggak usah bayar aja, ambil gitu. Nanti yang bayar, ya saya yakin yang bayar Allah dengan caranya gitu. Jadi tidak selalu apa yang kita lakukan itu dihargai dengan uang. Pola pikir yang harus kita rubah saat ini buat generasi muda ya. Buat generasi muda ini ada kalau buat saya harus kita mulai lakukan sama-sama. Dalam melakukan aktivitas apapun, jangan pernah berpikir apa yang kita dapatkan. Tetapi rubah pola pikir kita, apa yang bisa kita berikan. Pasti sukses. Karena dengan cara seperti itu, kita pasti akan menjalani sesuatu dengan hati ikhlas dan enjoy dan tidak ada terpaksa. Tetapi kalau kita selalu mengharapkan, nanti kira-kira dapatnya apa ya? Kalau dapat, kita senang. Kalau kita nggak dapat, kita pasti akan lelah. Akhirnya demotivasi. Demotivasi ini yang membuat kita gagal. Kadang gagal ini akan menjadi salah. Gara-gara ini, menyalahkan orang lain. Padahal kegagalan dalam diri kita datangnya bukan dari orang lain. Dari diri kita sendiri yang membuat suatu kegagalan. Itu Pak Asep yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Yanti, Masya Allah. Ya, sebetulnya kami masih bersemangat, masih pengen berlanjut Ibu, tapi karena waktu yang sudah dari Pak Adi katanya sampai 17.30 gitu Bu ya. Jadi kepada teman-teman yang mau bertanya atau menyampaikan pernyataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa disampaikan secara langsung. Mungkin saja kalau ada pertanyaan yang penasaran ingin disampaikan, bisa di WA saya bisa Pak, nanti bisa diberikan aja nomor telepon saya melalui WhatsApp kepada Ibu Yanti dengan nomor 0822 1443 23
38. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin menanyakan melalui WhatsApp 0822 1443 2338. Itu mungkin saya udah tulis di chat, Pak. Saya udah tulis di chat nomor teleponnya, Mangga. Kalau ada perlu mau sharing, saya sangat terbuka buat teman-teman yang mau merubah pola pikir, buat teman-teman yang mau terjun di masyarakat, buat teman-teman yang mau bergabung untuk memajukan masyarakat, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti, sesuai dengan prinsip yang Ibu sampaikan, Ibu menjadi orang baik ya, khairun nas anfa'uhum linas. Masih jauh dari sempurna, Pak Asep. Baik adalah orang yang berguna untuk orang lain, dan bahkan kalau saya lihat di sini Ibu jabatan sekarang sampai ada 14 jabatan yang Ibu pegang pada hari ini. Dari mulai kepala sekolah SMK, dari PKBM Anur Ibun, sampai kepada Dewan Pakar Sri Kandi Sriwijaya Provinsi Jawa Barat. Itu ada satu di sini ada 14 jabatan. Di samping prestasinya ini, prestasi Ibu dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat nasional, ada beberapa di tingkat nasional, ada 18 prestasi yang Bu Yanti sudah raih sampai sekarang, dan mungkin ini menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa menjadi entrepreneur itu kita jangan terlalu berpikir secara profit oriented gitu ya, kita sosial oriented, dan insya Allah akan memberikan yang lebih banyak daripada yang kita harapkan. Ibu, terima kasih atas materi yang Ibu berikan kepada kami. Itu menjadi ilmu bagi teman-teman kami, para mahasiswa, dan juga bagi kami para dosen pengampu mata kuliah ini. Para teman-teman, mohon maaf atas Pak Asep, sedikit mungkin saya mau menyampaikan terima kasih kepada Prof. Uis ya, memberi kesempatan hari ini untuk berbagi sharing dengan teman-teman semua. Juga terima kasih kepada jajaran tim dosen dari IKIP Siliwangi ya, sudah memberikan kepercayaan untuk berbagi kepada generasi muda, ini calon penggerak agen perubahan. Terima kasih atas waktunya, kepercayaannya. Kalau jabatan-jabatan tadi Pak Asep itu amanah. Jadi bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan itu tidak mudah, saya pikir, tapi saya dengan cara belajar seperti ini akhirnya menggali saya untuk lebih lebih memahami, lebih ya harus istiqomah ya Pak ya, bagaimana bahwa ilmu yang didapatkan tersebut supaya lebih bermanfaat buat yang lainnya. Itu mungkin dari saya Pak, tambahan sedikit Pak Asep, sampaikan terima kasih ke Prof. Is dan jajaran dari IKIP Siliwangi, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan tadi yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Satu quote lagi, mulai kita berubah pikir, jangan berpikir apa yang kita dapatkan, tetapi berpikirlah apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara kita ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti, dan memang pada akhirnya saya juga akan memberikan closing statement gitu untuk Ibu, tapi Ibu sudah sampaikan. Untuk itu kita berikan aplaus untuk beliau, untuk Bu Yanti ya, teman-teman. Dan pada akhirnya marilah kita tutup saja acara kita ini dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada Pak Nandang. Mangga Pak Nandang. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bu Yan. Indikator keberhasilan di acara ini salah satu di antaranya adalah responsif yang begitu luar biasa. Ya, jarang-jarang ada di forum sampai yang raise hand mencapai belasan orang. Hari ini luar biasa. Ini menandakan bahwa acara ini begitu sukses ya, telah menampilkan materi yang benar-benar bermanfaat untuk kita. Amin. Demikian saja mungkin ya, Pak Nandang, nanti saya nitip, kan tadi saya sampaikan potensi lokal. Saya nitip sarung nanti mangga dibagikan yang sudah raise hand dan tapi belum sempat bertanya.
Ya, saya sampaikan Pak Adi, nitip Pak Adi juga ya, Pak. Saya akan kirim Mangga begitu. Terima kasih, Bun. Ya, sama-sama. Ya, barangkali begitu Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan doa akhir majelis. Tapi sebelumnya Pak Adi, apa ada yang ingin disampaikan? Pak Adi? Ya, cukup Pak Nandang. Jangan lupa resumenya nanti didiskusikan di minggu depan. Oke, ya, jadi minggu depan teman-teman, terutama kelas saya, kita diskusi resumenya ya. Oke, kita akhiri dengan doa. Mungkin semua Pak Nandang, bukan hanya kita, jadi untuk semua mahasiswa aja membuat. Oh iya pasti. Untuk didiskusikan pada pertemuan yang akan datang. Ya, oke, ya teman-teman sudah dicatat ya. Jadi kita diskusi untuk pertemuan ke-15. Kita akhiri dengan doa akhir majelis untuk muslim dan silakan untuk di luar muslim berdoa sesuai dengan keyakinannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata pada semuanya, salam bahagia, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bunda. Tadi lupa foto. Sama-sama sukses ya semuanya. Izin lift ya Pak, izin lift. Mangga Bu. Terima kasih. Pak Adi, Pak Nandang, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ya,